finance berupa zakat, infak, dan sedekah OMS. Nah, dari kisah ini kita akan mengetahui bagaimana sih langkah-langkah gesek gerakan sedekah di Majelis Taklim, kemudian bagaimana efektivitas pemberdayaan ekonomi umat melalui program gesek dan bagaimana hasilnya. Next. Oke, next. Oke, next. 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 Bapak Ibu, langkah-langkah penyuluhan gesek mungkin selama ini orang di Majelis Taklim hanya sekelompok ibu-ibu yang melakukan pengajian yang seperti itu rutinitasnya, tetapi tidak dengan gesek. Kita melakukan sosialisasi, melalui penyuluhan agama Islam dengan cara mengumpulkan dana sedekah dan sekaligus menyalurkan di Majelis Taklim. Dan alhamdulillah di tahun 2023 kita bisa menghimpun dan menyalurkan lebih kurang kalau rata-rata 28 juta setiap bulannya. Dan bahkan beberapa bulan terakhir dengan jumlah donatur lebih dari 200 donatur, tidak hanya dari desa Mataram tersebut, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, luar Jawa, bahkan ada yang dari Eropa dan Jerman. Alhamdulillah menjadi munfik atau mutasosif dari program gesek. Oke, next. Nah, bagaimana sih efektivitas program gesek yang lahir dari rahim penyuluh agama dengan komunitas ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu Majelis Taklim? Bagaimana hasilnya? Bapak Ibu bisa lihat di sini penerima manfaat dari program gesek ada sedekah konsumtif, ada sedekah produktif. Untuk sedekah konsumtif ada guru ngaji, ujroh, imam masjid, anak yatim, dan di sini kita memberikan 12 beasiswa bagi anak yatim pendidikan selama 3 tahun 1 bulannya mendapatkan masing-masing Rp600.000 setiap bulan selama 3 tahun khusus buat yatim. Kemudian yang sedekah produktif. Nah, ada kita memberikan usaha kecil, domba, bantuan bangun rumah, dan bikin usaha UMKM. Produk yang ada di depan Bapak Ibu itu merupakan simbol kasih dari kami, ya. Itu merupakan produk asli dari UMKM yang dibina oleh Majelis Taklim dalam menyalurkan sedekah produktif. Artinya apa? Oke, next. Nah, kita bisa lihat mulai dari inovasi gesek dari Desember 2018 sampai 2023 Mei kemarin kita bisa mengumpulkan dan menyalurkan Rp736.195.500. Next. Nah, hasil dari gesek ini Prof, Bapak Ibu luar biasa terjadi. Potensi Majelis Taklim itu amazing kalau saya bilang. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun ini tumbuh dan berkembang. Terima kasih Bu. Luar biasa. Semangat sekali. Saya juga hipnotis dengan presentasi beliau. Masya Allah. Next. Untuk tanggapan dan pertanyaan yang pertama, saya silakan kepada Bapak Dr. Haji Cecep Cuman yang terakhir. Oh, baik. Ya, yang lain juga masih nanti. Saya ini aja program gesek ini namanya ya. Sedekah sedekah menuju masalah berkah ini kronik ya. Sudah bagian dari materi pemberdayaan ekonomi ya. Betul. Sebagai yang umat memberdayakan di sedekah ekonomi masyarakat, kemudian begitu ya. Betul. Nah, saya ingin bertanya juga kaitan dengan kerjasama yang dilaksanakan itu networking dijalin termasuk ini juga harus diskusi memproduksi dan memasarkan itu bagaimana ya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bercerita sedikit. Ketika kita ada program bedah rumah yang dananya puluhan juta itu gampang ketika ada panitia. Tetapi kita bikin usaha umat yang seperti itu butuh totalitas. Dan alhamdulillah udah mau 2 tahun di program itu, dan sekarang kita punya omset penghasilan tuh per bulan 10 sampai dengan 25 juta rupiah. Dan hasil atau bahan baku dari
keripik kaca ini adalah diproduksi dari unit-unit usaha Majelis Ta'lim yang kita beri manfaat. Untuk pemasaran kita bekerjasama dengan beberapa distributor, beberapa agents, beberapa agen, dan insya Allah bulan depan kita akan merambah ke bisnis online, digital marketing. Alhamdulillah juga para agen kita atau distributor selain di daerah Jabodetabek juga ada yang di luar Jawa, itu daerah Bali. Kita bekerjasama dengan beberapa ekspedisi seperti Indah Kargo dan lain sebagainya. Ya, yang buat saya senang ini sudah ada berhalal. Iya, karena sekalian juga. Masak juga ada berhalal. Iya, betul. Ya, oke. Saya Masya Allah. Berikutnya kepada Profesor Dr. Ini sangat menarik buat saya. Saya ingin tahu bagaimana menjaga solidaritas. Saya baik. Soalnya kepercayaan punya hal yang sangat penting. Kira-kira seperti apa sih solidaritas yang luar biasa? Terima kasih, Profesor. Jadi dalam hal ini kita membangun manajemen, membangun sistem. Pada awalnya ketika saya menginisiasi program SMN Majelis Ta'lim, buat siapa sih penyalurannya? Di awal saya ada program itu nyalurnya buat guru ngaji kok, karena guru ngaji tidak ada intensi khusus. Tetapi ketika kita membuat satu produk, kita kan harus misalnya bikin listing manajemen pemasarannya. Ternyata para mutasodik itu lebih sekali ke yakin. Nah, kemudian bagaimana untuk menghidupkan trust atau kepercayaan? Jadi ketika saya di Majelis Ta'lim, saya LPC, jadi mungkin ada 1 jam.